Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis salah, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahu alaihi. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah setia Masjidul Hama Takengon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini mari terus kita berikhtiar meningkatkan segala puji dan syukur kepada Allah, karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga dan tidak mampu kita hitung. Nikmat utama adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat Allah beri kesempatan dan kelapangan untuk senantiasa dekat dengan masjid. Dan nikmat yang tidak kurang maknanya, faedahnya adalah Allah beri oksigen ini kepada kita. Setiap detik, setiap waktu kita bebas menghirup karunia Allah yang luar biasa ini. Kita masih ingat ketika corona hari itu, oksigen itu mahal dan langka. Andai itu Allah berikan cobaan hari ini, maka kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Salawat dan salam ke pangku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita ulang kaji satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Allah minta kita itu jadikan dua penolong dalam kehidupan. Pertama itu salat, yang kedua salat. Sabar itu kata dasarnya itu sabara yasbiru sabra. Maknanya menahan, mengekang. Jadi hidup ini ada ikatan yang mengikat kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Sabar. Ada rezeki yang banyak, lalu kita manfaatkan untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepentingan umat, maka kita telah mampu menahan dari satu sifat yang sifat namanya kikir dan pelit. Jadi kehidupan yang kita lalui ini secara umum tidak ada yang mulus. Allah uji kita itu dengan ujian jasmani dan rohani. Kadang kita sehat, fisik kita kuat, lalu seolah-olah tidak ada zat lain yang memberikan kekuatan ke tubuh kita itu.
Lalu Allah uji sedikit dengan kesabaran. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita ke rumah sakit, mungkin tidak ada tempat bagi orang untuk dirawat. Kalau kita ke IGD itu, Masya Allah, penyakitnya hampir sama, demam dan panas. Lalu anak-anak hari ini penyakitnya demam, tumbuh satu bintik merah yang hari ini orang sebut dengan satu penyakit yang berasal dari Singapura, demam Singapura. Apa yang kita lakukan hari ini ketika ada cobaan seperti itu? Kita harus sabar. Jadi tidak ada yang mulus. Di perjalanan hidup ini memang Allah beri ujian yang seperti itu. Ujian yang fisik yang paling besar hari ini adalah bagaimana ketika tadi didoakan saudara kita di Palestina. Update terakhir data tadi malam itu 23.000 yang meninggal. Coba bayangkan. Kalau di tempat kita mungkin satu kampung atau dua kampung atau satu kecamatan, 23.000 lebih. Bayangkan bagaimana sabar itu ketika perang. Kita diminta untuk berani dan tidak untuk meninggalkan peperangan. Jaza'u, jangan takut, jangan menjadi penakut, jadi sabar. Di luar biasa, 23.000 lebih itu saudara kita yang meninggal, terutama anak-anak dan perempuan yang tidak ada bersalah, mengatasnamakan pembelaan dari negara yang lain, dikeroyok oleh sekutu negara kecil, kelompok kecil. Dari bulan yang lalu kita tetap berdoa untuk saudara kita. Satu hari pasti Allah akan beri kemenangan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ada cobaan yang bersifat jasmani yang seperti kita sampaikan secara singkat. Ada cobaan yang bersifat rohani yang sewaktu-waktu perlu kita isi rohani kita ini. Cobaannya itu lebih berat. Cobaan itu penentu. Ini sudah tahu kita baik. Peluangnya pun kelak akan diberikan tempat yang baik. Lalu kita dicoba, berleha-leha dengan itu. Atau ini cobaannya dari yang tidak baik. Dan ketika kita lakukan, maka tempatnya pun kelak tempat yang tidak baik. Ada bisikan kecil di hati. Tidak apa-apa, cuma sedikit. Sedikit itu yang menjadi corong. Sedikit itu yang menjadi dasar. Di bahasa ibu guru kita dulu, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Cobaan rohani. Inilah yang kita kekang. Kalau yang fisik tadi, kalau kita sakit ada obat. Kalau kita patah kaki bawa ke dokter urut. Kalau perlu dibedah maka ada dokter bedah. Sakit kita di dalam maka berangkat kita ke dokter dalam. Yang rohani ini, cobaan rohani ini, satu di antara jalan kita itu adalah seperti pagi hari ini. Kita mendengar sedikit ilmu. Atau besok kita menjadi pemberi ilmu, pentransfer ilmu. Mengajak saudara kita itu untuk mengekang rohani ini. Sabar dengan sesuatu yang sudah di hadapan kita. Ini baik, maka saya akan lakukan yang baik. Ini tidak baik, maka pada saya istiqamah dengan yang tidak baik.
Hidup di zaman modern ini perlu istiqomah. Dan itu sudah dilakukan oleh para sahabat dulu ketika satu pagi Rasul memberikan satu nasihat kepada sahabat. Akan ada zaman, nanti zaman itu penuh dengan fitnah. Jadi para ulama kita yang hidup pada 500 tahun 500 yang lalu itu sudah mulai melihat fitnah. Begitu Nabi Muhammad wafat, sudah ada fitnah. Fitnah kembali para sahabat, orang-orang dekat dengan Rasul kembali mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Fitnah orang-orang yang dulu sahabat Nabi meninggalkan Islam. Fitnah yang besar hari ini yang kita lakukan adalah fitnah bagaimana berani berita yang tidak benar, berita yang tidak belum tentu kebenarannya disampaikan melalui live, melalui Jepri. Itu sudah diingatkan dalam Al-Quran. Fatabayyan, andai kamu mendengar satu berita, maka selidiki dulu berita itu benar atau tidak. Dan hari ini kita susah membedakan mana berita benar, mana yang tidak benar. Itulah fitnah yang besar hari ini. Dan kita diingatkan dalam Al-Quran, al-fitnatu asaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi ada sabar untuk jasmani, ada sabar untuk rohani. Rohani ini perlu kita beri asupan. Tidak cukup dengan ilmu yang ada, perlu kita belajar lagi, perlu kita mendengar, perlu kita membaca, perlu kita melihat, ada YouTube dan sebagainya yang di hari ini kita bisa belajar dengan sempurna. Penolong yang kedua itu adalah sholat. Jadi seberat apapun persoalan yang hari ini kita lakukan, kita adukan kepada Allah melalui sholat. Kita ini dari atas sampai ke bawah itu penuh dengan najis. Dulu banyak kutu, sekarang ketumbe. Kenapa banyak ketumbe? Karena memang itu kotoran. Dulu banyak kutu, anak-anak kita banyak kutu tahun kita ke tahun 7 bulan itu kutunya banyak. Kenapa? Karena kotor, najis. Di mata, di hidung, di mulut, di perut, sampai ke bawah, semua najis. Tapi Allah izinkan kita menghadap kepada Allah melalui wudu. Saatnya kita memperbaiki, kita baca pedoman sholat. Jangan anggap remeh pedoman sholat yang kecil itu. Kita beli, kita baca setiap waktu. Ada doa, ada yang belum kita pahami, kita belajar terus menerus. Sholat yang wajib 5 waktu sehari semalam. Ada sholat sebelum dan sesudah wajib. Ada sholat sebelum sholat subuh namanya sholat fajar, yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ini yang kita lalaikan. Apalagi anak-anak kita yang muda hari ini, lama tidur, lama bangun. Inilah yang menjadi tugas kita bersama-sama, mulai dari diri dan keluarga, mengajak anak-anak kita di rumah atau dia di mana tinggal hari ini. Kalau yang di pondok pesantren ya, atau yang di boarding tempat sekolah, tidak ragu lagi kita tinggal anak-anak kita. Karena pagi orang tuanya, gurunya setengah 4, jam 4 sudah suruh bangun anak-anak. Ada bel, tidak ada bel dijemput. Yang lepas yang tinggal dengan kita ya, atau yang berasrama, kita kontrol salat. Salat itu penolong termaktub dalam Al-Quran. Tengah malam ada salat, qiyamul lail, fatahajjat bihi nafilah. Kita diingatkan untuk salat malam. Bagi yang tadi malam salat, alhamdulillah. Bagi yang belum cinta dengan salat malam, mari kita berikhtiar. Kalau kita sudah cinta dengan salat malam itu, satu malam tinggal, rasanya
ada sesuatu yang terlepas dari kehidupan. Adukan segala persoalan itu dengan sholat. Karena itu janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Kata kunci yang terakhir itu innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi seberat apapun kehidupan ini, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tata dengan baik. Ketika ada ujian jasmani dan rohani, mari kita bersabar sambil mencari jalan keluar. Agama menyebutkan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Andai satu pekerjaan telah selesai, maka pekerjaan lain menunggu. Itulah Islam. Ketika ada cobaan, kita berikhtiar, lalu ada pekerjaan lain yang semoga dengan program ceramah pagi ini, jadi ujian dari jasmani itu bisa kita lalui secara bersama-sama. Kita tingkatkan upaya dan ikhtiar kita untuk lebih dekat dengan masjid, melakukan ibadah-ibadah yang lain di samping utamanya sholat dan di samping ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk terus-menerus berusaha, berikhtiar, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ilmu kita kepada Allah, meminta kecerdasan, meminta upaya agar tubuh ini ringan menghadap, ringan bergerak ke masjid. Demikian juga untuk keluarga kita dan anak-anak kita di rumah masing-masing. Tidak ada kalimat yang terputus dengan soal anak-anak kita ketika anak-anak di luar, bahkan di luar negeri sekalipun. Dengan komunikasi yang hebat ini, mereka seolah-olah berada di tempat kita. Hanya jasadnya yang tidak bisa kita pegang. Yang lain bisa berkomunikasi. Dulu memang adat kita di sini di Aceh secara umum makan itu sama-sama. Ayah, bapak, ibu itu makan bersama-sama. Hari ini kena perkembangan zaman, ya anak kita ada yang di Mesir, ada yang di Banda Aceh, ada Jakarta, ada di Medan. Paling tidak kita sebelum makan itu kita ingatkan, sudah sholat, sudah makan. Ayo, mari sama-sama makan. Ada makna yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mengingatkan, ketika duduk makan bersama anak-anak. Anak akan melihat raut wajah ayah dan ibunya. Ayahku, ibuku dengan ikhlas memberikan nafkah, dengan ikhlas mencari biaya hidup, mencari rezeki yang hari ini akan kami makan secara bersama. Tentu yang kita bawa itu, kita ikhtiar adalah rezeki yang halalan, thayyibah. Ayah juga menatap wajah anak-anaknya. Anakku, ketika mungkin besok aku meninggal, maka kamu akan teruskan apa yang sudah saya lakukan. Begitulah dulu filsafah orang kita di Aceh itu, makan secara bersama-sama. Dan hari ini perkembangannya lain. Karena kita mencari ilmu di mana-mana, maka dengan komunikasi yang hari ini begitu baik dan dekat, global hari ini, maka tinggal kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk zuriyah kita dan anak-anak kita nantinya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.